الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginjak ajaran berikutnya yaitu mau'izah hasanah yang akan dihaturkan oleh beliau Syukran Ma'mun, kasih rasa syukur dalam kehidupan seorang muslim. Waktu dan tempat bagi beliau Bapak Syukran Ma'mun kami haturkan. Ambil mantap. Mantap. Assalamualaikum Ustadz Syukron. Silakan Ustadz. Tadi ngendikan ada tamu. Oh, lagi ada tamu. Oh iya, ditunggu sebentar. Ini di mana namanya? MUI ya? Apa kabar MUI? Waduh, Bapak. Waduh, rame sekali ya. Masya Allah. Oh iya, Ustadz Syukron sudah ada. Silakan Ustadz. Yes. Sudah dipersilakan sama MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oke. Ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang kita muliakan Bapak Imam Baihaqi yang alhamdulillah pada siang hari ini masih bisa mengorganize rekan-rekan yang ada di Hong Kong untuk ngaji.
Mbak Rusmi, juga Mbak Lika, mbak-mbak yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita masih bisa bermuwajahah meskipun dalam masa pandemi COVID. Perlu saya informasikan bahwa di Indonesia ini lagi naik kurvanya Pak Imam. Ya, Mbak Rusmi, Mbak Ika, dan lain sebagainya. Kemarin saya ikut ngaji di PWNU, itu juga ada beberapa kiai yang positif COVID. Bahkan dirawat ya, dirawat, ada yang di Siloam, ada di tempat lain. Begitu juga para tokoh-tokoh nasional kita, itu juga banyak sekali yang tumbang. Tapi alhamdulillah, mbak-mbak yang ada di Hong Kong, di tempat lain, di Makau, di mana alhamdulillah malah udah selesai. Saya pun harus hati-hati. Saya sebenarnya hari ini agak kurang sehat sebenarnya. Ya, tapi kalau urusan ngaji kan nggak boleh ditinggal ya. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perantara beliaulah kita ini bisa menjadi manusia yang tidak bengis, menjadi manusia yang baik dan beradab. Ketiga, saya di sini akan menyampaikan mengenai bagaimana sih rasa syukur itu dapat diimplementasikan dalam semua lini kehidupan kita. Baik yang ada di Hong Kong, yang ada di kita sendiri, yang ada di Indonesia, kita ini harus bersyukur. Kenapa demikian? Inti dari syukur itu sebenarnya ada dalam surat yang selalu kita baca dalam sholat kita. Bahkan sholat itu tidak sah kalau kita tidak membaca surat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak membaca umur. Lagi di titiknya. Maka dulu ulama dulu itu menggunakan jimat-jimat Al-Quran itu bisa, karena memang tahu rahasianya di Al-Quran itu apa sih. Kayak kenapa Al-Quran itu 19 ya, kalau dikalikan itu matematika itu paling susah untuk membagi 1 dan 9. Tapi Al-Quran wa alaiha tis'ata asyar. Ini rahasianya luar biasa sekali. Kita kembali kepada surat Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu sekarang ini karena tidak dilandasi ilmu. Jadi ketika kita membaca Fatihah itu kayak hilang ruhnya. Bahkan termasuk ketika sholat, kita ini membaca Fatihah ya enteng-enteng aja. Padahal kalau kita menghayati surat Fatihah, ya itu nanti dalam sekali. Karena seorang tidak janggal kepada Allah kalau kita bisa memahami surat Fatihah itu. Apa yang ada dalam surat Fatihah. Nah, tapi segala puji itu milik Allah. Di dalam Al-Quran tidak menggunakan kata hamidtu. Ya, saya memujimu wahai Allah. Tidak. Tapi menggunakan alhamdulillah. Artinya menggunakan jumlah khobari. Kalam khobar ini artinya pakem bahwa Allah itu dipuji atau tidak dipuji oleh hambanya. Allah tetap, segala puji tetap milik Allah. Yang berhak untuk mendapat pujian secara mutlak dan mendapat rasa syukur itu hanya Allah. Meskipun hambanya itu sering lupa bersyukur. Nah, nanti akan saya terangkan bagaimana dosa orang yang tidak bersyukur itu bahkan mengalahkan dosa orang yang berzina dan mengalahkan dosa orang yang mencuri dan lain sebagainya. Bahkan membunuh itu kalah dengan dosa orang yang tidak
bersyukur. Nah, cuma karena biasa kita ini syukur itu kelihatannya enteng, tapi sebenarnya tidak enteng. Kita kok bangun pagi-pagi kemudian kita susah dengan urusan dunia, kita ingat utang kita, ingat anak-anak kita yang ada di Indonesia, misalkan mbak-mbak yang ada di Hong Kong, ingat suaminya takut macam-macam, itu artinya sampean sudah sedih urusan dunia, artinya itu sampean berarti sahiton ilallah. Sampean berarti juga tidak suka dengan Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi mbak-mbak. Jadi kalau kita pagi-pagi itu sudah sedih urusan dunia, artinya kita juga sudah membenci Allah. Kalau kita sudah membenci Allah, artinya kita tidak bersyukur. Ya, kita ini misalkan mbak-mbak yang ada di sana ya, artinya masih berkeringat, masih banyak hal-hal yang dikerjakan, itu artinya sampean harus bersyukur bahwa sampean masih punya pekerjaan. Nah, kita lihat banyak sekali terutama sekarang tidak dapat pekerjaan, untuk makan sehari-hari aja susah. Alhamdulillah saya lihat mbak-mbak di Hong Kong ini kalau urusan makan sudah selesai. Bahkan banyak yang punya tabungan banyak. Ya, kalau yang belum, misalkan yang masih muda-muda belum dapat jodoh, baca Fatihah 41 kali, insya Allah diniatin sholat, baca 41 kali, insya Allah jodohnya dimudahkan. Ya, kan saya lihat di Hong Kong, di Macau itu masih banyak yang masalah-masalah urusan perjodohan. Kalau sampean serius itu setiap habis sholat baca Fatihah 41 kali, setelah sholat hajat 2 rakaat diniatin. Ya, insya Allah itu, insya Allah akan, dan baca doa Rabbi atarni fardau wa anta khairul warithin. Itu doanya Nabi Yahya dulu. Ya, Rabbi la tadarni fardau wa anta khairul warithin. Ya, ingat Mbak G, ingat G. Ya, jangan ada yang punya masalah-masalah itu masalah sepele. Tapi intinya masalah apapun, segede apapun kalau kita ingat Allah, artinya masalah kita ini kecil karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Jadi sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar. Jangan kita hanya sering teriak takbir, tetapi pada kenyataannya masalah kita selalu besar. Ya, kita ingat masalah besar, artinya takbir kita ini belum terjiwai. Kalau kita sudah Allahu Akbar, harusnya Allah Maha Besar, segala urusan kita ini kecil. Buktinya yang masih punya utang banyak, punya masalah rumah tangga, punya masalah apa, sampai sekarang masih hidup nggak Mbak? Masih hidup ya? Masih hidup. Nah. Kemudian dalam hadis qudsi itu dikatakan, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Nisfun li wa nisfun lil abd. Jadi dalam sholat ini dibagi oleh Allah satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Ya. Ketika qalal abdu alhamdulillah qala hamidani. Jadi ketika seorang hamba membaca alhamdulillah, Allah itu ingat, oh ini hambaku memujiku. Sampai maliki yaumiddin. Ketika bilang iya karena budu wa iya karena nasta'in, maka Allah mengatakan bahwa zakaroni abdi, hambaku ini mengingatku. Kemudian ketika sampai iya karena budu wa iya karena nasta'in, ini masalah baru. Artinya ketika kita muji Allah itu semuanya ke Allah tujuannya. Tapi ketika iya karena butuh ada wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya meminta pertolongan. Ada kepentingan pribadi seorang hamba. Tetapi jangan khawatir, meskipun demikian itu Allah senang mendengar. Ketika orang membaca ihdinas siratal mustaqim, itu artinya Allah di dalam hadits qudsi mengatakan hadzali abdi wali abdi mas'alatu. Nah, ini untuk hambaku ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Ini sampean waktunya meskipun dalam sholat. Cukup
rentek hati itu biasanya akan dikabulkan doanya. Dulu malah diijain sama Pak Kiai saya, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa kalau kita baca 3 kali dan kaki kita gejerukkan ke tanah itu, ya sampean insya Allah kalau ditilang polisi enggak. Tapi syaratnya kudu yakin itu. Syaratnya harus yakin. Saya dulu beberapa kali di Mesir, tapi jangan dipakai untuk yang buruk-buruk ya. Ini saya sampean bilang kobil tuh, tapi dipakai untuk yang baik-baik. Ya, kalau kepepet tapi yang kemudian ketika selama ini orang mengaitkan nikmat Allah itu kan selalu ketika orang itu punya duit banyak. Ketika orang itu punya pengaruh, pengen minta walaupun 1 menit untuk dikembalikan ke dunia supaya bisa bersujud. Entah punya masalah apapun, tapi yang penting bisa sujud, karena kenangan sujud ini yang bisa menyelamatkan orang nanti di akhir. Tetapi sampean yang hidup punya kesempatan sujud banyak malah sedih hanya gara-gara masalah utang, gaji kecil, punya masalah sama majikan, punya masalah sama temennya, itu artinya sampean nggak bersyukur. Seandainya sampean itu tahu bahwa orang yang meninggal pun pengen hidup lagi hanya untuk bersujud, dengan nikmat hidup ini sampean udah harusnya bersyukur. Karena seberapa besar masalah sampean, sebenarnya rahmat Allah itu lebih luas daripada masalah sampean. Sampean dikasih hidup, ya, yang sampean hutangin juga alhamdulillah nggak sampai ngancem bunuh, ya. Anak-anak di Indonesia punya masalah ya, alhamdulillah ya, tetap ada yang menghandle. Suami ada yang menghandle masalahnya. Kalau orang hidup itu selalu ada masalah, tapi juga kita harus ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani sesuatu yang di luar batas hambanya. Makanya sampean kalau melihat itu gembok dengan kunci, kira-kira gedean mananya? Gedean mana? Pasti gedean gemboknya. Ya, tapi gembok itu kalau nggak ada kunci bisa dibuka nggak bisa. Ya, gembok itu masalah, kelihatannya besar. Tetapi artinya ketika Allah memberi masalah, itu solusinya udah disediakan. Walaupun kelihatannya kecil. Kadang masalah itu yang menyelesaikan nggak harus kelihatan masuk akal. Sampean punya masalah, malam-malam bangun, sholat tahajud, di ini nanti Allah akan memberikan jalan. Ya, dengan ikhtiar-ikhtiar tentunya. Tapi kadang kalau kita hanya menggunakan akal kita seolah-olah ini biasanya bubrah. Kita kembali kepada mengenai syukur. Ketika alhamdulillah, ya, itu tidak diisnadkan kepada manusia, tapi diisnadkan kepada Allah. Artinya ketika segala puji bagi Allah, itu kita menyandarkan segala sesuatu itu kepada. Makanya ketika kita dapat nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, itu kita kembalikan kepada Allah. Kita jangan merasa, ya ini karena jerih payah kita. Sampai misalkan kerja, dapat uang banyak. Tapi kan sampean juga rezekinya tidak hanya dari kerjaan. Coba kalau sampean hitung-hitung, saya kan logikanya orang dapat uang itu kan karena bekerja. Tapi banyak juga kan rezeki yang kadang dari bonus, dari apa lagi, ya. Sebenarnya itu kan artinya rahmat Allah itu lebih besar daripada jerih payah sampean. Sampean kerja dapat berapa dolar Hong Kong per jamnya, tapi kenyataannya dapatnya lebih banyak atau lebih sedikit. Itu segi nominal aja. Banyak hal-hal yang kita ini termasuk nanti ya, masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah. Karena kalau dihitung sampean ibadah itu ketika dikasih usia 70 tahun atau 63 tahun, kira-kira 63 tahun itu untuk ibadah semua atau tidak? Tentunya tidak. Nah, kalau tentunya tidak, kenapa di surga itu
orang abadi kan. Di dalam kitab kemarin saya baru ngaji di Tanwirul Qulub, orang ketika sudah masuk surga itu abadi. Ya, kan ada orang misalkan orang mukmin, orang beriman, kalau dia ahli maksiat itu di neraka dulu. Tapi nanti dimasukkan surga, setelah surga itu abadi. Padahal sampai maksiat itu lebih banyak biasanya daripada perbuatan baik. Kalaupun kebanyakan perbuatan baik, seharusnya tidak abadi. Seharusnya di surganya pun cuma, kalau misalkan dalam tahun ya, sampean usia baiknya yang produktif untuk kebaikan itu 40 tahun, di surga cuma 40 tahun. Tapi kenyataannya itu nanti di surga itu mukhlidina fiha, abadi di dalamnya. Artinya rahmat Allah lebih luas. Kemudian di dalam Al-Qur'an, ya, ini di dalam Al-Qur'an itu tadi saya sebutkan bahwa dosa orang yang zina, orang yang membunuh itu masih diampuni. Di Al-Quran itu ada pengecualian. Ini saya bacakan ayatnya, Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Nanti mbak-mbak juga bisa lihat itu ya. Al-Furqan 68 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazinun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila sholiha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Nah, artinya orang-orang yang membunuh orang tanpa hak kemudian dia juga zina, di situ masih ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Illa mata. Mereka akan disiksa, tapi kalau orang itu bisa tobat, orang itu juga diampuni. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kalau dia tobat, kemudian melakukan kebaikan, maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihi. Maka keburukan-keburukannya itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau ghafir itu pengampun, tapi kalau ghafura itu artinya banyak sekali pengampunan. Rahimah artinya Allah ini Maha yang sangat penyayang. Nah, kita ini seringnya seolah-olah Allah ini tidak pengampun. Ya. Sehingga kalau kita melakukan dosa, kita nggak semangat untuk melakukan kebaikan. Seolah-olah nanti percuma. Kan saya pernah melakukan zina, saya pernah mencuri, mau ke masjid, mau jamaah, mau ikut majelis taklim, sudah nggak semangat, kan percuma, saya kan nyuri, saya kan ini. Padahal itu sebenarnya godaan setan. Karena kalau sampean melakukan keburukan, meskipun keburukan itu dicatat oleh Allah, tapi kalau sampean tidak berhenti untuk melakukan kebaikan, kebaikan itu bisa melebur dosa-dosa. Bisa melebur dosa dan dicatat kebaikannya. Dan kebaikan itu dilipat gandakan. Kemarin saya ngaji bahwa dilipat gandakannya kebaikan itu dari 10, 700 sampai nggak terbatas. Tergantung niat dan keikhlasan seseorang. Sementara keburukan itu dicatat sesuai, kalau melakukan satu ya dicatat satu, tidak pernah dilipat gandakan. Artinya potensi orang untuk diampuni, potensi orang untuk masuk lebih besar. Jadi sangat manusiawi sekali kalau kita datang menghadap Allah dengan keburukan dan kebaikan kita, ini kita artinya masih dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita melakukan keburukan lalu kemudian kita frustasi, ya udah, artinya kita berpotensi untuk meneruskan kehidupan kita menuju ke su'ul khotimah. Makanya kita harus tetap baik. Meskipun kita punya dosa segede apapun, rahmat Allah tetap lebih luas. Tetapi dosa orang yang tidak bersyukur, itu coba sampan lihat dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ tidak ada pengecualian. Jadi kalau kita nggak bersyukur ini, waduh deh. Kita
nyuci artinya kita punya pakaian. Kita capek dengan omelan suami atau capek dengan omelan istri, artinya kita bersyukur kita masih dikasih pasangan. Kita direpotin anak kita nangis, kita nyebokin dan lain sebagainya, membiayai sekolah, artinya kita dikasih kenikmatan oleh Allah berupa anak. Coba kalau orang nggak punya anak, kira-kira pengen punya anak nggak? Pasti pengen punya anak. Nah, artinya segala sesuatu yang bikin kita capek itu sebenarnya juga ada nikmat. Kalau kita capek-capek dikit itu wajar karena kita di dunia bukan di akhirat. Di dunia ini kalau habis makan lamian yang pedas atau makan bakso pedas itu pasti berkeringat. Artinya kenikmatan disertai dengan hal yang mengenakan. Nanti ke kamar mandi kadang sakit perut. Tapi kalau di surga nanti ya udah kita melakukan yang enak-enak semuanya, tidak perlu berkeringat, tidak perlu ke kamar. Demikian juga hal akan di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan abadi itu nanti hanya di neraka. Karena di neraka itu dalamnya minta ampun. Jadi diriwayatkan kalau orang mau barang ini seandainya dijatuhkan ke neraka, itu 70 tahun baru sampai dasar neraka. Artinya kalau orang udah masuk neraka itu apa? Mentas, kalau orang Jawa bilang mentas, mau naik lagi itu susah. Ya, tapi kalau orang itu beriman meskipun di neraka dia ditenggelamkan dulu, itu masih ada kesempatan untuk masuk surga dan nanti apa? Waktu saya tinggal berapa, Mbak? Masih lama atau masih perlu saya tambahin? Masih lama, Bapak Ustadz, masih setengah jaman kira-kira sampai jam. Oke. Berarti saya lanjut ya. Kemudian ketika kita memuji Allah, ya, kita memuji dengan syukur, misalkan dikasih harta dengan berbuat kebaikan, orang yang berhak atau sedekah sunnah lainnya ya, misalkan, itu sebenarnya kita ini tidak pernah memuji Allah sesuai dengan porsinya. Karena nikmat Allah ini sebenarnya jauh lebih besar. Walaupun kita melihatnya enteng itu. Nah, ini sudah disinyalir wa ma qadarullah haqqa qadri. Jadi manusia ini secara tabiatnya tidak pernah bisa menyanjung atau memposisikan Allah sesuai porsinya, sesuai pada tempatnya. Kita hidup aja ini oksigen mahal sekali. Kita yang masih sehat ginjalnya ini, kalau kita melihat orang yang pernah gagal ginjal, ibu-ibu. Bapak saya itu almarhum itu gagal ginjal. Jadi bagaimana orang yang gagal ginjal itu setiap sekali pengobatan cuci darah, seminggu itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Sekali cuci darah itu sekitar 800.000 rupiah. Artinya ketika kita sehat, mbak-mbak di sini masih bisa ngaji, ginjalnya masih utuh, meskipun punya masalah yang banyak, yang menurut Mbak itu besar, artinya nikmat yang diberikan jauh lebih besar. Itu baru ginjal, belum jantung. Orang yang jantungnya nggak normal, untuk cangkok jantung berapa? Oksigen dengan tabung oksigen saja berapa? Ya, istri saya pernah asma aja, itu hanya sesak napas gitu. Itu ke dokter itu habis sekitar berapa ya waktu itu, kalau nggak salah ingat tuh 800.000. Medot asmanya itu kan ada yang bagus, itu mahal juga. Artinya dengan kesehatan saja ini kita harusnya bersyukur dengan cara apa? Ya dengan selain membaca alhamdulillah, kita harus yang kalau kita tidak bisa berbuat baik, at least kita ini menjauhi atau tidak melakukan kemaksiatan. Misalkan kita nggak bisa sedekah, kita nggak bisa ngaji, ya udah diem aja. Tapi diem itu jangan HP-nya yang hidup, HP-nya hidup terus untuk menggunjing teman kerjanya.
Kalau kita tetap, artinya kita melakukan kemaksiatan besar juga. Jadi kalau kita untuk selamat lisan kita, ya kita mengurung diri. Ya, kalau kita nggak bisa baik, kita diem aja. Kita tidak usah melakukan aktivitas yang menjadi maksiat. Nah, kemudian apa sih kata-kata yang pakem di dalam selain surat Fatihah? Itu ada qul huwallahu ahad. Kemudian ayat kursi. Maka di antara rasa syukur kita ini, kita harus sering mewiridkan itu, ayat-ayat itu. Ya, kalau yang rezekinya seret ya, itu kalau sebelum matahari terbenam. Ya, ini bisa diamalkan nih. Ya, mungkin ada mbak-mbak yang rezekinya agak seret ya. Itu membaca apa? Membaca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla sampai akhir. Nah, dan ayat sebelumnya itu. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya ada ingat? Ada yang baca Quran? Coba dicek sebelum walaili idza yaghsha. Kalau sholat duha itu baca selain wadduha, baca sholat apa, Mbak? Wasyamsi waduhaha. Jadi wasyamsi waduhaha, kemudian walaili idza yaghsha, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Dibaca sebelum matahari terbenam. Berarti habis sholat asar kira-kira setengah jam atau 1 jam, pokoknya sebelum matahari terbenam dibaca istiqomah, insya Allah itu rezeki kita dipermudah oleh Allah. Ya, dicatat belum, Mbak? Ya, dicatat nggak? Nah, kalau ada mbak-mbak di sini udah, Ustaz rezeki saya udah banyak ya. Yang susah itu tahu, ya, dikasih tahu. Jadi membaca wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha sampai akhir. Kemudian wal laili idza yaghsha wan nahari idza jalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra sampai akhir. Terus qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir juga. Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir juga. Nah, diniatin itu tadi, insya Allah rezekinya diberi lancar. Ya, tapi insya Allah yang ngaji di sini ada yang rezekinya seret ya. Mbak-mbak yang kerudung hijau ya, kerudung oren, insya Allah rezekinya lancar ya, Mbak. Yang di mana nih? Ferry. Mbak-mbak yang di volunteer DD, insya Allah ya, semua lancar ya. Ada Ibu Ummu Mukhlis, ada Ibu Emil, ada Ibu siapa Sulia, ada Mbak Yaza, Mbak Lika, ya, Mbak Sulastri, ada Mbak Rahayu nih. Ya, kita doakan semuanya selain sehat juga rezekinya lancar. Ya, karena memang hidup ini tidak segalanya uang, tapi kalau nggak ada uang repot juga, semuanya perlu uang. Ya. Mbak Rusmi kalau mau ongkos anak sekolah ya butuh duit juga gitu. Nggak bisa dikasih gratis ya, nggak ada. Jadi kita bekerja ini kalau kita niatin untuk Allah, untuk tujuannya mencari ilmu sebagai rasa syukur karena kita dikasih kesehatan, itu pahala juga ya. Jadi mbak-mbak ini tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah untuk membangun anak-anak supaya masa depannya baik, kehidupannya semakin baik, niatnya itu baik. Tapi kalau ada yang punya niatnya nggak bener untuk saingan sama tetangga samping rumahnya, ya itu perlu diluruskan. Kalau seandainya ada yang kayak, ya saya bekerja ke Hong Kong biar tetangga saya ini, wah saya rumahnya biar nggak kalah sama sampingnya, pagar saya kurang bagus ini. Mbak samping saya ini rumahnya punya TV besar sekali, saya nggak punya. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya kalau kita niat belum luruskan. Karena
kata di kitab Tanwirul Qulub itu, bahwa kebaikan itu akan dilipat gandakan ketika niatnya itu ikhlas dan kemudian punya niat baik. Ya, niat baik dan ikhlas. Kadang ada orang ikhlas tapi niatnya kurang baik. Ya, kayak samaan bekerja tujuannya baik misalkan ada yang kayak gitu. Tapi sebenarnya niatnya kurang baik karena dia sakit hati sama mantan suaminya atau sama suaminya. Atau untuk manasin karena dulu mantan pacarnya itu memutusnya, kemudian wah saya ke Hongkong nanti kaya biar dia ini katanya jadi ini sama saya, balas dendam. Itu artinya sampai kerjanya ikhlas, semangat, tetapi niatnya tidak baik. Nah, tapi kalau tujuan bekerja adalah lillahi ta'ala, untuk menghidupi keluarga, untuk bisa nanti ada kelebihan itu untuk sedekah, ada untuk wakaf. Ya, kalau investasi itu selain untuk investasi anak, karena membiayain anak sekolah itu juga pahalanya besar sekali. Bahkan di Syria itu ada seorang syekh, ya sekarang itu jadi ulama besar, namanya marganya itu disebut Haffar. Syekhnya itu selalu di akhirnya itu dikasih nama Haffar. Haffar itu artinya kalau bahasa Indonesia diterjemahkan letterlek itu artinya orang yang banyak menggali. Karena memang dulu kakek-kakeknya itu ada yang penggali kubur kerjanya. Jadi suatu saat ketika kakeknya itu bekerja sebagai penggali kubur, itu ditunjukkan sama Allah ada ibu-ibu yang anaknya meninggal, ketika dikuburkan itu si kakek yang penggali kubur ini seolah-olah melihat taman surga. Kemudian dia kaget, tapi dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Ada apa ini? Saya melihat betul-betul kehidupan alam barzah itu betul-betul terjadi. Suatu saat karena dia memang pekerjaannya sebagai tukang kubur, itu ada datang lagi selisih berapa bulan, ada ibu-ibu yang sama memberikan jenazah untuk dikuburkan. Kemudian si bapak penggali kubur, si kakek ini tadi pingsan. Ketika pingsan, dia juga melihat taman surga. Tapi pingsannya nggak lama. Ya ini mungkin jalan Allah. Akhirnya dia ngejar ibu yang membawa jenazah tadi. Akhirnya ditanya, ibu boleh tahu saya ada hal yang ganjil. Ada apa katanya? Saya kok melihat diceritakan, akhirnya ibu itu ditanya. Rahasia apa putra ibu kok sampai seperti itu? Ternyata itu si anaknya ibu tadi ini adalah thalibul ilm, orang yang rajin mencari ilmu. Jadi anak ibu sekolah TK, ada yang sekolah SD, ada yang udah SMP. Di sini kan mbak-mbak ini juga ada yang sudah nikahnya muda mungkin dulu. Jadi anaknya udah SMA kan ada kan? Ada ya. Nah, itu ada yang pesantren, ada ini. Pun sekolah tujuan mencari ilmu itu artinya dikasih pahala besar oleh Allah. Janjinya surga. Ternyata yang satu lagi ditanya itu siapa bu yang meninggal yang kedua itu? Ternyata kakaknya. Ternyata kakaknya ini juga dia tidak mencari ilmu tetapi dia yang membiayain adiknya yang meninggal. Dan orang yang membiayai biaya pendidikan itu janjinya surga. Nah, teteh, mbak yang anaknya sekolah atau saudaranya sekolah, teteh membiayai, diniatin yang benar, itu sampean surga. Ya. Ya. Jangan semuanya dikasih suami. Ya meskipun ada juga yang baik juga banyak. Ya kita nggak boleh seuzon juga, tapi ini saya melihat fenomena-fenomena itu. Kadang laki-laki itu kalau uang banyak pikirannya macam-macam juga. Nanti mikir poligami, mikir macam-macam. Ya, semoga tidak lah. Ya. Kalau juga jadi ya rata-rata gitu. Ya. Nah, kemudian kenapa kita bersyukur ketika bilang alhamdulillah ini lebih baik daripada ketika kita bilang astagfirullah. Karena kalau astagfirullah ini adalah kepentingan pribadi. Tapi kalau alhamdulillah ini kita memuji Allah, nggak ada kepentingan pribadi. Makanya Al-Quran itu banyak menyebut kata alhamdulillah dibanding kata astagfirullah.
hal-hal redaksi-redaksi yang istilahnya pengampunan itu lebih sedikit. Karena memang rasa syukur ini pahalanya besar sekali. Tetapi kalau istighfar itu lebih kepada khadzun nafsi, kepentingan pribadi kita masing-masing. Tapi bukan berarti kita nggak boleh istighfar. Kita istighfar juga harus banyak. Nah, habis sholat itu biasanya kita berapa kali? 33 kali minimal. 33 kali 5. Ya, itu minimal, Bu. Kalau lebih banyak lebih baik. Ya. Karena orang istighfar, ya istighfar aja pahalanya kayak gitu, apalagi kita banyak bersyukur. Ya, bersyukur itu selain yang tadi tindakan ya, diimplementasikan dengan tindakan, itu boleh dimulai dari lisan kita. Kita alhamdulillah, kita sakit, kita susah ya alhamdulillah. Kita dikasih masalah Allah, harusnya alhamdulillah. Orang-orang soleh dulu itu ridho dengan apa kepastian Allah itu nggak pernah ngeluh. Karena iman itu sebenarnya hanya dua, nisfun fis sabr wa nisfun fis syukur. Jadi kalau kita dikasih kebaikan ya kita syukur, kalau kita dikasih musibah, hal yang tidak mengenakan, itu kita tinggal sabar. Kalau kita dua ini kita miliki, insya Allah kita tidak akan sedih. Karena seberapa masalah besar kita, ini sebenarnya itu ujian dari Allah. Ya saya yakin mbak-mbak yang di sini itu nggak ada yang punya ujian ya. Semuanya pasti diuji sama Allah. Ya. Kalau kita diuji sama Allah, artinya Allah sayang sama kita, supaya kita nutup pintu langit. Karena manusia kalau nggak punya masalah, biasanya itu lacut. Kalau orang Jawa bilang itu lacut. Lacut itu apa? Merasa nggak butuh sama Allah. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau kita dikasih, kita merasa nggak butuh sama Allah, kita nggak pernah susah nih, nggak pernah diuji anak kita, kesehatan kita, suami kita, istri kita, saudara-saudara kita lupa sama Allah. Ya, saya lihat kadang mbak-mbak di Hong Kong ini kalau yang kira-kira suka yang wah pokoknya foya-foya, nggak mau nabung, nggak mau ini, kadang kan karena dia happy udah lupa itu masalah-masalah. Nah, kalau kita dikasih masalah artinya Allah negur, ini si siapa nih misalkan Ibu Umu Mukhlis, dikasih ujian, artinya Allah sayang. Dulu ada kawan saya orang Afghanistan waktu saya di Mesir. Dia cerita ada tetangganya itu ya nggak pernah sakit, nggak pernah punya masalah, hidupnya enak. Sementara tetangga-tetangga yang lain masalahnya itu banyak. Ya, ini teman saya ini cucunya mantan presiden Afghanistan dulu, Sibghatullah Mujahid. Dia pernah satu kamar sama saya di Mesir. Dia cerita, akhirnya istrinya ini minta cerai, Bu. Kenapa minta cerai? Oh, saya hidupnya enak, kamu jadi istri saya enak, kenapa minta cerai? Ternyata ditanya itu karena saya melihat kamu kok nggak pernah diuji sama Allah. Akhirnya suatu saat pas naik kendaraan itu suaminya kecelakaan. Akhirnya dia nggak jadi minta cerai. Oh, berarti kamu ini diperhatikan sama Allah. Ya, coba kita lihat orang-orang yang sampai mengaku Tuhan itu karena nggak pernah sakit. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Dia kaya, dia kuat, apapun keinginannya ini dia kuasa juga. Dia ngaku Tuhan. Ya, coba nabi-nabi itu malah banyak masalah kan? Nabi Muhammad kecilnya yatim, di perut udah ditinggal meninggal sama bapaknya. Umur 6 tahun ditinggal mati ibunya. Serba masalah. Nabi Ayub itu sampai sakit, sampai istrinya aja itu nggak kuat baunya, tapi istrinya sabar itu. Dia minta, coba kamu tuh berdoa sama Allah, kamu utusan Allah, nggak mau. Karena apa? Gimana saya meminta pada Allah? Nikmat yang diberikan oleh Allah itu lebih panjang daripada saya sakit. Saya sakit misalkan baru berapa tahun, sementara nikmat yang diberikan Allah dari dulu sampai sekarang saya minta dihilangkan dari penyakit kudis yang luar biasa. Nabi Isa diuji, bahkan ibunya sejak melahirkan sudah diuji, dituduh sebagai zina dan lain sebagainya. Nabi Zakaria diuji nggak punya keturunan sampai istrinya tua. Nabi Ibrahim juga demikian, sampai istrinya Sarah itu tua, nggak punya keturunan. Sampai akhirnya disuruh nikah lagi sama Hajar, baru punya keturunan. Ya, tapi bapak-bapak jangan salah paham. Hajar ini kalau prediksi kita dulu Hajar itu cantik, putih.
ternyata yang cantik itu Sarohnya. Hajar ini budak hitam. Bapak-bapak sekarang biasanya kalau poligami itu istri keduanya yang lebih cantik. Ya, itu sebenarnya salah, Bu. Kasih contoh Nabi Ibrahim itu. Ya, tapi ya lebih baik lagi ya tidak poligami ya. Karena di Quran itu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Artinya moral dari ayat Quran itu sebenarnya monogami bukan poligami. Karena misalkan kan itu kan ayatnya masna wa thulatsa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Artinya yang terakhir ini sebenarnya pesan moralnya. Ya, Mbak, kalau misalkan dari Hong Kong itu kalau saya dari kantor DD itu di daerah mana itu saya lupa ya, dekat KJRI. Kalau mau ke mana itu? Ke Yolong misalkan kan pasti nanti turunnya di stasiun itu stasiun di sana deh ya, di Yolong atau mana itu namanya. Nah, artinya stasiun terakhir itu tujuan. Sama dengan ketika ayat itu. Yang terakhir disebut itu fawahidatan, artinya cukup satu aja kita sudah kadang pusing Ibu ya. Kalau istrinya nggak sabar kita pusing. Ya bilang ke bapak-bapaknya itu jangan mikirnya poligami. Satu aja dibenerin. Ya, insya Allah keturunan soleh-solehan. Kalau Nabi Ibrahim karena memang tujuannya itu baik. Bukan tujuannya untuk nyari lagi yang lebih bening itu. Ya, makanya Hajar itu budak perempuan. Ya, tapi karena Allah menghendaki kebaikan itu bahwa Nabi Muhammad itu bisa turun dari akhirnya menjadi nabi yang menjadi pemimpinnya para nabi dan para rasul. Meskipun lahirnya dari Hajar bukan dari Saroh. Nah, Saroh ini kan Bani Israel. Nabi-nabi itu mayoritas dari Bani Israel. Keturunan Nabi Ishak. Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ismail. Ya, makanya orang Israel itu karena iri dengkinya dengan Nabi Muhammad, mereka nggak mau masuk Islam kebanyakan. Makanya hasud itu tidak baik juga. Walaupun marganya dari keturunan rasnya lebih baik, tapi kalau Allah berkehendak itu bisa aja. Ya, kira-kira itu nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau saya sampaikan ininya banyak sekali ini materi ya, saya catat ini. Kita lanjut dengan tanya jawab aja. Saya ingin dengar dari mbak-mbak, barangkali ada masalah yang perlu ditanyakan atau perlu di-share. Saya insya Allah siap. Silakan moderator di ini nanti dibacakan lagi. Takutnya saya nanti ada yang missing. Kita tanya jawab saja. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lika. Assalamualaikum, Bu Lika. Terima kasih. Ini tausiah yang beliau haturkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu bagi yang ingin bertanya, mohon dipersilakan. Dulu ya. Kakak mungkin. Dengar mungkin. Monggo. Sebut namanya ya Mbak. Tolong sebut namanya sama. Bagaimana? Anunya apa speakernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ketika hubungan seorang anak dengan ibu tidak begitu bagus, ibu itu sudah tidak mau apa ya namanya ya, nggak mau tahu lah soal anak itu gitu. Even kita kasih rezeki juga dia udah nolak gitu. Apakah anak itu termasuk anak yang durhaka, Ustaz? Dilanjut dulu silakan. Dikumpulin dulu nanti Mbak moderator yang ngatur. Bisa langsung dijawab nggak Ustaz?
misalkan apa pertanyaan Oh. bersangkutan itu boleh bisa langsung dijawab, nggih. Oh, nggih. Kalau gitu silakan. Ya, Mbak moderator udah mempersilakan gitu, nggih. Jadi selama anak itu punya niat baik kepada orang tua, itu sebenarnya tidak bisa disebut anak durhaka. Ya. Kadang-kadang kita ini, jadi memang di Indonesia ini banyak sekali ya kesalahpahaman ya. Memang tugas anak itu kan birrul walidain, tapi kadang orang tua itu hanya meminta haknya saja untuk dibaiki. Tapi hak-hak dia atau kewajiban dia terhadap anak itu kadang juga dilupakan. Ya, tetapi kita sebagai anak, yang penting kita punya niat baik, kita menghormati. Ya, seberapa dosanya orang tua pun itu harus kita maafkan. Ya, karena dengan orang melahirkan kita ini sebenarnya nikmat yang tak terhingga. Kita bisa menjadi seperti ini juga karena dilahirkan oleh orang tua kita. Ya, baik ibu kita, bapak kita ini semuanya berjasa besar. Meskipun orang tua ini sebenarnya ibaratnya kalau hitungan matematikanya perlu diprotes, tapi ya nggak usah kita protes ya. Semampu kita usaha baik, itu kita nggak durhaka, Mbak. Ya, jadi yang penting kita punya niat baik gitu. Jadi Allah itu kan melihat hati kita. Masalah orang tua mau terima atau tidak ya, kadang kan saya punya ilustrasi ini. Jadi saya punya tetangga itu sukses dulu ya, nikah di Bogor, orangnya jadi orang kaya. Ibunya itu kalau datang ke Bogor itu karena nggak bisa bahasa Indonesia kan, orang Jawa totok. Itu sampai dipanggilkan penerjemah. Tujuan anaknya ini supaya ibunya ini apa yang diinginkan itu diturutin karena istrinya kebetulan orang Sunda yang nggak bisa bahasa Jawa. Tetapi ibunya ini selalu salah paham. Mengira bahwa kenapa kalau kamu pengen belikan apa, oh ya langsung belikan aja. Sementara anak karena memang pendidikannya udah beda, itu pengen memperlakukan ibu tapi disalahpahami. Bahkan ibunya itu sering mendoakan yang tidak baik. Karena merasa kenapa mau komunikasi sama istrinya harus ada penerjemah. Padahal anaknya tujuannya baik. Artinya tidak semua orang tua itu juga paham masalah hal ini. Ya mbak-mbak yang sudah mulai jadi orang tua kan sudah mulai paham sekarang bagaimana anak kadang pengen baik, sebaliknya. Atau kita posisi sebagai anak, kadang kan merasa ada kejanggalan tuh orang tua. Ya hubungan-hubungan ini, tapi ya supaya hubungan kita baik, maka kita harus selalu mendoakan orang tua kita, semoga bisa berubah. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Kalau masih kurang paham, boleh di ini ya. Yang lain monggo. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mungkin dari teman yang lain yang mau tanya silakan dia itu mic-nya bisa dinyalakan lebih dulu. Yang dari MUI, monggo mungkin yang ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ini Bu MC-nya, saya mewakili Bu MC, enggak? Bu MC-nya tahu di mana? Kalau enggak, Mbak Ari. Ini Mbak Rika. Halo, terus? Yes. Mireng, Ada Bu. yang Nggih. ada yang tanya mboten? Kalau enggak saya mau tanya insyaallah. Monggo silakan. Nggih. Videonya bisa dinyalakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, syukran. Ya. Begini ini terjadi pada diri saya sendiri, mohon untuk bertanya aja. Ibu siapa? Saya Lika. Gini Ustaz, saya mempunyai gaji sendiri, tapi saya kasihkan kepada anak yang usia 7 tahun itu laki-laki, termasuk itu anak yatim, maka dari gaji saya tersebut saya kasihkan kepada anak tersebut. Apakah itu sah ataupun tidak diperbolehkan? Sudah.
Ya, Halo, sudah. ya dari situ dana tersebut dipakai untuk biaya sekolah pondok pesantren beserta untuk biaya sakit. Maka dari itu saya diizinkan ibu saya untuk separuh saja. Tapi karena saya kondisinya melihat kondisi anak tersebut melebihi biaya tersebut, maka biaya gaji saya 1 bulan pun saya kasihkan kepada mereka. Apakah itu sah atau tidak diperbolehkan? Terima kasih. Mohon jawabannya. Oke, terima kasih Bu Lika pertanyaannya. Itu memang sebenarnya kan itu gajinya langsung dikasihkan ke putranya yang usia 7 tahun atau ke ibunya? Tidak, saya kasihkan langsung ke pondok pesantrennya, di situ ada yang mengolah. Oh, kalau itu boleh ya. Karena memang begini, yang saya khawatirkan kalau dikasihkan ke anaknya yang masih 7 tahun, karena putra usia 7 tahun itu kan belum matang. Nanti malah khawatirnya tidak bisa membagi secara bijak. Kalau langsung ke pondoknya, ada yang mengolah itu boleh ya, tapi ya jangan lupa tadi kalau masih punya ibunya dikasih berapa persen itu lebih baik ya. Maksudnya jangan ke semua anaknya juga, karena istilahnya ke orang tua itu sebenarnya juga kewajiban kita juga. Kalau masih hidup ya, kita untuk berbakti ke orang tua kita ini masih kewajiban kita juga. Kira-kira gitu Bu Lika nggih. Oh iya, terima kasih. Ya menurut ibu saya ya masalah untuk kebutuhan ibu saya masih cukup, maka silahkan seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Sah ya, diperbolehkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang lain, monggo ibu-ibu mungkin yang dari majelis taklim yang ada di musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam dari MUI. Begini Ustaz, saya mau tanya. Dengan ibu siapa? Disebutkan ibu, monggo. Nggih, namanya Bu. Namanya Bu, monggo. Long. Dari MUI Yunglong. Iya, MUI Yunglong. Dari majelis taklim MUI Yunglong, Bapak. Nggih. Silakan ibu, monggo silakan. Pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau di dekat rumah kita itu ada musola, sedangkan imamnya itu tuh tidak begitu fasih membaca ayat-ayat surahnya maupun al-fatihahnya. Bagaimana dengan sikap kita kalau kita itu istilahnya seperti itu, kita sudah menegur atau ada anak yang bacaan Al-Qur'annya itu baik, tapi beliau tidak memberi kesempatan. Tapi karena kita merasa bacaannya itu kurang pas, kami tuh akhirnya pergi ke masjid yang agak jauh dari rumah. Tapi perasaan itu membuat kami tidak nyaman. Bagaimana kami harus bersikap seperti itu? Sembah nuwun, Ustaz. Mohon jawabannya. Nggih. Terima kasih. Ini kasus di Indonesia atau di Hong Kong nih Mbak? Di Indonesia, karena anak-anak itu mengadu seperti ini. Imamnya seperti ini, Bu. Kenapa kan gini? Kenapa ke masjidnya harus jauh-jauh, kan di dekat rumah ada? Karena bacaan Al-Fatihahnya itu tidak pas. Kami sudah berusaha untuk menegur, karena ada anak yang lebih, maksudnya ada yang lebih muda itu bacaan Al-Qur'annya itu lebih bagus, tapi tidak diberi kesempatan seperti itu. Akhirnya keluarga kami itu menjauh, maksudnya itu berganti gitu loh. Jadi kami tidak enak karena apapun kita kan memerlukan tetangga seperti itu loh. Bagaimana menyikapinya Ustaz itu? Sebenarnya memang ini banyak di Indonesia, mungkin bukan di daerahnya Gunung aja nih. Jadi memang manusia itu kayak gitu. Kebaikan itu kalau nggak didasari ilmu, akhirnya juga menjadi sesuatu yang tidak baik, artinya negatif.
Artinya tadi kan Bapak itu tadi istiqomah. Istiqomah pengen jadi imam itu baik. Tetapi dia tidak mau introspeksi diri kalau bacaannya ini ya. Satu sisi istiqomah itu baik, tapi dia tidak mau ada regenerasi itu juga salah sebenarnya. Tetapi karena memang faktanya seperti itu, ya kita apalagi tadi udah menegur ya. Tapi saran saya kita tetap jamaah di musola yang dekat itu aja. Artinya kalau kita udah negur itu nanti imam yang nanggung imamnya. Tapi kita menghargai sebagai tetangga itu lebih diutamakan. Sebaiknya tetap sholat di yang dekat itu. Kita menghargai tetangga. Nanti kalau kekurangan Allah itu rahmat Allah lebih luas sebenarnya. Jadi ya pasti diterima sebenarnya. Cuma kan tidak beda kalau seandainya bacaannya bagus. Tapi itu kan tanggungan imamnya tadi, bukan urusan kita. Kita menghargai tetangga daripada kita. Karena memang kalau kita ngaji fikih aja itu tidak cukup. Kita perlu yang namanya tasawuf. Kalau hati kita sudah ada rasa nggak nyaman, itu artinya itu dosa ya dalam kategori tasawuf itu. Az-dzunub itu hazzazul qulub. Kalau hati kita udah ada kentek kok nggak enak, itu artinya kita ini salah sebenarnya. Udah teguran Allah. Jadi kalau secara hukum fikih kan imam tuh harus yang standarnya harus kalau ada yang Qur'annya lebih bagus, bacaannya yang lebih bagus. Kalau ada syukur yang ada suaranya lebih bagus, ya harus suaranya lebih bagus. Harus yang lebih tua, usianya lebih tua, yang udah nikah. Tapi kalau kita melihat kriteria-kriteria di fikih itu kita nggak pernah dapat kecuali di Masjidil Haram. Ya. Jadi artinya kita harus menghargai juga kekurangan-kekurangan itu anggap aja lah itu romantika kehidupan ya kita damai aja dengan kekurangan itu apalagi kita udah negur ya sikap kita itu tadi kita jamaah aja di dekat aja ya. Karena kita pahala jamaahnya itu kan kalau bacaan imam itu yang nanggung imamnya Bu. jadi imam ini sebenarnya juga pahalanya besar karena dia biasanya imam itu kan harus lebih disiplin harus lebih ini tetapi resikonya juga besar Bu, sebenarnya. Makanya harusnya kalau imam itu tadi ngaji fikihnya lebih luas, harusnya dia nggak pede jadi imam. Harusnya dia mempersilahkan orang yang baca lebih bagus. Artinya beliau ini, ya ini. Tapi kan memang faktanya di masyarakat kayak gitu ya kita berdamai lah. Kita jamaah di situ aja. Kira-kira itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Monggo silahkan untuk ibu-ibu yang lain. Temdo ya? Ada lagi Ibu? Ada lagi nggak Ibu monggo? Tak aku tetem tuh. Betul. Halo, ni hao. Masih ada lagi nggak Ibu yang mau bertanya? Boleh double juga ya. Yang nanya udah nanya, boleh double juga, boleh. Hello. John? Teman-teman, kalau memang tidak ada yang bertanya, acara ini bisa ditutup dengan doa, nggih. Bu Lika, halo. Ya, halo. Halo, Mira Mbak.
Nggih, monggo dipersilakan Ustaz untuk menutup doa nggih. Sudah ditunggu beberapa menit namun tidak ada yang bertanya nggih. Nggih. Silakan kita tutup doa. Ini udah doa langsung Ibu. Untuk tidak ada pertanyaan, baik Bapak silahkan untuk ditutup aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati ala rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amilna bi ihsanika wa tudrikuna bi fadlika wa imtinanuka wa tawallana bi rahmatika wa ghufrana waj'alna min ibadikal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ajmi' 'alal huda amrina wa aslih dzata bainina wa alif baina qulubina waj'al qulubana ka qulubi khiyarina wahdina sawa'as sabil wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wasrif 'annal adza wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna fi syiddati sabirin wa bi qada'ika radin wa fi rakha'i syakirin wa naqqi qulubana ajma'in wa ahsin dhannana bil akhirin wa zayyinna bi akhlaqi sayyidil mursalin wa sakhir lana ibadakas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatika wa faji'ata nikmatika wa tahawulu afiyatika wa jami'i sukhtika wahfadna Allahumma min dhiqis sadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara di sore hari ini. Inti tausiah yang beliau haturkan semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi kami. Mohon maaf atas kekurangan dari awal hingga akhir. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi